Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita ya di sesi Practical Base for Financial Accounting ya teman-teman semua. Ya, pada sesi kali ini ya kita akan membahas berbagai kasus yang ada dalam akuntansi pajak penghasilan seperti itu. Jika di kelas kita sudah membahas kapan kita mengakui dan kita menghitung suatu penghasilan dikategorikan sebagai pajak ya dan dapat menyebabkan pajak seperti itu, dan kapan ya dan beban apa saja ya yang diakui di dalam pajak ya. Dan juga ya teman-teman di sini jangan lupa, di sini kita juga belajar dari segi akuntansi dan pajak ya. Apakah ada perbedaan ataukah tidak? Karena apa? Karena saat di kelas kita sudah membahas terkait dengan deductible expense dan non deductible expense yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 36 terkait dengan pajak penghasilan seperti itu. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas dan kupas satu persatu ya beban ya, terutama di sini lebih spesifik terkait dengan depresiasi teman-teman semua. Karena beban macam-macam, ya kan? Nah, untuk saat ini kita belajar dulu terkait depresiasi menurut akuntansi dan pajak. Nah, apakah ada yang diakui atau tidak menurut pajak, Bu? Nah, nanti kita akan bahas bersama ya. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 36 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Teman-teman boleh meriluk kepada pasal 9 seperti itu. Oke. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua ya, depresiasi ada berapa metode, ya kan? Nah, yang sering digunakan di sini adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda, ya kan? Nah, depresiasi sendiri ya diperuntukkan untuk siapa? Ya, untuk aset tetap seperti itu. Karena apa, Bu? Karena memiliki umur ekonomis, ya kan? Selain itu ada apa? Ya, kadang ada yang nilai sisanya tersisa ya teman-teman. Ada juga yang habis sekaligus ya. Oke. Nah, di sini teman-teman akan belajar terkait dengan depresiasi tanpa nilai sisa dan depresiasi dengan nilai sisa menurut akuntansi dan pajak seperti itu. Oke. Kita akan membahas dengan latihan soal ya. Nah, depresiasi dengan nilai sisa dulu. Entitas A membeli mesin senilai 12.000. Berarti kita beli mesin dikategorikan sebagai apa? Yang di sini aset tetap ya. Nah, pada 2 Januari seperti itu X1 ya. Mesin menurut akuntansi didepresiasi selama 5 tahun. Ini menurut akuntansi. Dengan nilai sisa 2.000, ada nilai residu atau nilai sisa. Nah, untuk tujuan pajak ya, mesin termasuk ke dalam kategori 1 dan dapat didepresiasi selama 4 tahun. Pertanyaannya, Bu, dasar penentuan ya komponen aset tetap dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apakah ada ketentuannya, Bu? Ada. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Teman-teman rujuklah kepada Undang-Undang Nomor 36 Pasal 11 ya. Nah, di situ ada informasi ya terkait dengan kelompok 1 itu asetnya seperti apa ya. Lalu berapa tahun ya. Nah, kelompok 1 4 tahun. Nah, lalu Bu, bisa nggak Bu kelompok 1 5 tahun? Nggak bisa ya. Tidak bisa seperti itu ya. Karena apa? Kita sudah merujuk pada peraturannya. Nah, kelompok 1 di sini adalah 4 tahun, kelompok 2 adalah 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan terakhir 20 tahun. Ada tips nggak Bu buat memahami dan menghafalkan? Tentu saja ada ya teman-teman semua. Kelompok 1 4 tahun, lalu lanjut kedua kalikan 2, lalu ketiga kalikan 2, lalu yang terakhir adalah ditambah 4 seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan secara lebih kompleks ya, yang gampangnya saja. Oke. Lalu dari 2000 X1 depresiasi 5 tahun ya kan. Nah, ternyata teman-teman penghasilan dari entitas tersebut itu 7.000. Beban operasi selain depresiasi 2.000. Mesin tersebut ya pada tahun 2000 X6 masih digunakan dan pada awal 2000 X7 dijual dengan harga 3.000 ya. Bagaimanakah Bu ini ya pencatatan lalu penentuan biaya depresiasinya?
Nah, sekarang ingat bahwa kita selesaikan dulu menurut akuntansi. Nah, depresiasi menurut akuntansi di sini ya dengan metode garis lurus dan tarif di sini masih 25% ya. Nanti kita akan perbarui di kelas dengan menggunakan 22%. 25% dari laba sebelum pajak ya. Nah, kita menghitung dulu depresiasi menurut akuntansi 12.000 dikurangkan dengan 2.000 dibagi dengan 5. Ini adalah dengan metode garis lurus ya. Nah, dari beban depresiasi ini teman-teman masukkan ke dalam perhitungan labanya. Nah, di mana perhitungan laba itu bagaimana? Pendapatan dikurangkan dengan beban ya. Pendapatannya 7.000 ya, teman-teman bisa fokus di 2000 X 1 ya. Lalu beban operasinya tadi di soal 2000, beban penyusutan 2000, lalu total beban 4000 ya. Nah, laba sebelum pajaknya 3000 dan beban pajaknya nih berapa Bu? 22% apa 25%? Nah, pada soal ini adalah 25%. Apakah kita boleh 22%? Boleh kalau untuk latihan soal saja ya. Oke. Laba setelah pajaknya adalah laba sebelum pajak dikurangkan dengan beban pajak. Ya, ini hati-hati ya teman-teman semua. Pada kasus ini tarif pajaknya adalah 25%. Nah, lalu 2000x2 di sini sama ya, dari 2000x1 ke 2000x5 sama. Karena apa? Depresiasi menurut akuntansi 5 tahun, berarti habisnya di sini adalah di 2000x5. Lalu untuk perhitungan di 2000x6 bagaimana? Di 2000x6 tanpa beban penyusutan ya, jadi 0. Ini total bebannya berapa Bu? 2000. Sehingga laba setelah pajaknya 3.750. Lalu kita beranjak di 2000x7. Di 2000x7 ya, mesinnya dijual dengan harga 3.000. Ingat ya, 3.000 masuk kemana ya? Nah, kita hitung dulu. Pendapatannya 7.000, teman-teman semua. Keuntungan mesinnya 1.000 lah Bu, gitu. Dijual harga 3.000. Kok di sini 1.000? Ya, yang perlu diingat apa? Bahwa di sini di akhir ya, nilai residunya berapa tadi? Nilai residunya adalah 2.000, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi masih ada beban di sini yang akan nanti mengurangi keuntungan mesinnya. Nah, beban operasinya 2.000, lalu total bebannya di sini adalah 2.000 sehingga laba sebelum pajaknya 6.000 dan laba setelah pajaknya adalah 4.500. Nah, ini adalah perhitungan ya, laba menurut dari segi akuntansi ya, EAT-nya itu berapa. Nah, bagaimanakah dari segi pajak? Nah, ini sedikit berbeda ya teman-teman semua. Nah, di sini kita menghitung dulu beban penyusutannya. Yang perlu diingat adalah beban penyusutan menurut akuntansi di sini harga perolehan langsung dibagi dengan umur ekonomis menurut pajak. Harga perolehan berapa tadi? 12.000 dibagi dengan 4. Karena apa? Mesin masuk ke kelompok 1 seperti itu. Sehingga ya, di sini didapatkan hasil penghasilan sekena pajaknya 2.000. Didapat dari mana? 7.000 dikurangkan 5.000 seperti itu. Penghasilan setelah pajaknya jadi berapa? 1.500. Nah, ini sama ya teman-teman perhitungannya di 2000x1 hingga 2000x4. Yang beda adalah di sini 2000x5 hingga 2000x7. 2000x5, 2000x7, kenapa Bu beban penyusut ini tidak ada? Karena umur ekonomisnya menurut pajak itu 4 tahun ya. Mesin dibeli di awal periode, berarti habis di 2000x4. Oke. Nah, di 2000x5 dan 2000x6 lah penghasilan setelah kena pajaknya berapa? 3.750. Di 2000x7 mesinnya dijual dengan harganya 3.000. Nah, di sini karena dipajak ya, di sini disusutkan sekaligus ya, ada peraturan seperti itu, maka keuntungan mesinnya tetap 3.000, teman-teman. Sehingga penghasilan setelah pajaknya mendapatkan angka 6.000. Wow, perbedaannya signifikan sekali ya, teman-teman semua. Oke.
Ini adalah kasus terkait dengan depresiasi dengan nilai sisa. Bagaimanakah nanti terkait dengan depresiasi tanpa nilai sisa? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah ya pencatatan dari segi akuntansi dan pajak itu dijadikan satu, sehingga nanti menghasilkan suatu perbedaan antara akuntansi dan pajak. Dan nanti teman-teman akan menghitung beban pajak kini dan beban pajak tangguhan seperti yang ada pada layar ya. Nah, kita masuk ke 2000X1 teman-teman. Di 2000X1 ya, laba sebelum pajak kita sudah hitung tadi 3000 ya, beban pajaknya 750. Begitupun sebaliknya dari sisi pajak ya, ada 2000 dan 500, sehingga perbedaannya dari segi akuntansi dan pajak di sini menyebabkan perbedaan dari laba 1000, perbedaan pajak 250. Kewajiban pajak tangguhan. Nah, ini kita ingat ya bahwa tadi ada perbedaan ya dari segi akuntansi dan pajak. Nah, sehingga menyebabkan ada aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, pada kasus ini ya menyebabkan adanya atau timbul suatu kewajiban pajak tangguhan sebesar 250. Beban pajak ya yaitu beban pajak kini 500 dan beban pajak tangguhan 250. Nah, perhitungan ini sama hingga tahun 2000X7, teman-teman semua. Ya, lalu jurnalnya. Jurnal yang dibuat pada tanggal ya dan tahun 2000X1 hingga 2000X4 itu apa? Yang pertama yaitu beban pajak tangguhan 250 dan liabilitas pajak tangguhan 250. Jurnal yang dibuat di 2000X5, liabilitas pajak tangguhan dan beban atau manfaat pajak tangguhan. Di 2000X7 karena sudah dijual yaitu liabilitas pajak tangguhan sebesar 500 dan beban dalam kurung manfaat pajak tangguhan. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah depresiasi tanpa nilai sisa untuk kasusnya. Yaitu entitas B membeli mesin seharga 40.000 disusutkan selama 8 tahun menurut akuntansi dan menurut pajak masuk ke kelompok 1 yaitu 4 tahun. Penghasilannya 19.000, beban operasi 3.000 dan tarif pajaknya 22%. Nah, ini yang ikut 22%. Bagaimanakah ilustrasi perbedaan pajak dan akuntansi serta jurnalnya? Oke, dan untuk kasus ini nanti kita akan selesaikan bersama di kelas dan juga nanti sebagian bisa teman-teman coba di rumah ya. Nanti kita akan bahas di kelas ya teman-teman semua. Jadi kalau ada pertanyaan bisa sampaikan melalui WA group atau teman-teman semua bisa discuss langsung bersama di kelas. Sekian dulu ya materi terkait dengan depresiasi tanpa nilai sisa dan dengan nilai sisa khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan. Dan untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.